Khalil Gibran, Sang Nabi. Datangnya kapal. Al-Mustafa yang terpilih dan yang tercinta, yang menjelma sebuah fajar untuk harinya, telah menunggu selama 12 tahun di kota Orpeles untuk kapalnya yang akan kembali dan membawanya pulang ke pulau kelahirannya. Pada tahun yang ke-12, pada hari ke-7 di bulan Lelul, yakni bulan panen, ia mendaki bukit di luar tembok kota dan memandang ke arah laut. Dan ia melihat kapalnya datang bersama kabut. Lalu gerbang hatinya terbuka lebar, dan kebahagiaannya terbang jauh menuju laut. Dan ia menutup kedua matanya dan berdoa dalam kesunyian jiwanya. Namun, ketika menuruni bukit, rasa sedih menyergapnya, dan ia berpikir dalam hatinya, bagaimana aku akan pergi dengan damai tanpa kesedihan? Tidak tanpa sesayat duka dalam jiwa aku akan meninggalkan kota ini. Begitu panjang hari-hari kesakitan kulalui dari dalam tembok kota ini, dan begitu lama malam-malam kesendirian, dan siapa yang bisa pergi dari kepedihan dan kesedihannya tanpa kekecewaan. Sudah terlalu banyak kepingan jiwa yang kucerai beraikan di jalan ini, dan begitu banyak anak-anak kerinduanku berjalan telanjang di antara perbukitan ini. Dan aku tidak bisa menarik diri dari mereka tanpa sebuah beban dan rasa sakit yang menekan. Ini bukanlah sebuah pakaian yang kulepaskan hari ini, tetapi kulit yang kurobek dengan tanganku sendiri. Juga bukan sebuah pikiran yang kutinggalkan di belakangku, tapi sebuah hati yang sudah dibentuk demikian manis oleh rasa lapar dan haus. Namun, aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Laut yang memanggil segalanya, sampai kepadanya memanggilku dan aku harus naik ke kapal. Sebab untuk tinggal, meskipun detik demi detik terbakar pada malam hari, akhirnya akan membeku dan mengkristal dan terikat dalam plat cetak. Dengan senang hati, akan kubawa segala yang ada di sini. Tetapi bagaimana bisa? Sebuah suara tidak bisa membawa lidah dan bibir yang telah memberinya sayap. Sendirian ia harus mencari langit yang bersih, dan sendirian tanpa sarangnya, burung elang akan terbang melintasi matahari. Sekarang ketika Al-Mustafa mencapai kaki bukit, ia menoleh kembali ke laut, dan ia melihat kapalnya mendekati pelabuhan. Dan di jalannya berdiri para pelaut, orang-orang tanah tumpah darahnya. Dan jiwanya berteriak kepada mereka. Ia berkata, "Putra-putra ibu purbaku, kalian penunggang gelombang pasang betapa sering kalian telah berlayar dalam mimpiku. Dan sekarang kalian datang dalam kesadaranku yang mana adalah mimpiku yang lebih dalam. Aku telah siap pergi dan keinginanku dengan layar terbuka penuhnya tinggal menunggu angin. Hanya satu tarikan nafas lagi yang akan kuhirup di udara tenang ini. Hanya sebuah pandangan penuh kasih lagi yang kulemparkan ke belakang. Dan kemudian aku akan berlari di antara kalian. Seorang pelaut di antara para pelaut. Dan kau, laut luas, ibu yang tertidur. Bagimu kedamaian dan kebebasan bagi sungai dan anak sungai. Tinggal satu kelokan lagi yang akan dibuat anak sungai ini. Tinggal satu gumaman lagi di rawa ini. Dan kemudian aku akan datang kepadamu. Setetes air bebas ke samudra lepas tiada berbatas." Dan sewaktu ia berjalan, ia melihat dari jauh para lelaki dan perempuan meninggalkan ladang dan kebun anggur mereka dan bergegas menuju gerbang kota. Dan ia mendengar suara mereka memanggil namanya dan berteriak dari kebun ke kebun mengabarkan satu kepada yang lain kedatangan kapalnya. Dan ia berkata kepada dirinya sendiri, "Akankah hari perpisahan menjadi hari pertemuan? Dan bisakah dikatakan bahwa malamku ada dalam kebenaran fajarku? Dan apa yang akan kuberikan kepada ia yang telah meninggalkan bajaknya di tengah galur atau kepada ia yang telah menghentikan roda mesin pemeras anggurnya? Akankah hatiku menjelma pohon berbuah lebat yang bisa kukumpulkan dan kuberikan kepada mereka? Dan akankah hasratku mengalir bagai air mata sehingga aku bisa mengisi mangkuk-mangkuk mereka? Apakah aku sebuah harpa yang bisa disentuh oleh tangan yang kuasa atau seruling yang ditiup oleh nafasnya? Akulah sang pencari kesunyian. Dan harta apakah yang kutemukan dari kesunyian semacam itu sehingga aku bisa yakin mewariskannya? Apabila ini hari panenku, di ladang mana aku telah menebarkan benihku?
serta pada musim terlupakan yang mana? Jika ini memang saat ketika aku mengangkat lenteraku, bukanlah apiku yang akan membakar di dalamnya. Hampa dan gelap ku angkat lenteraku, dan penjaga malam akan mengisinya dengan minyak, dan dia juga akan menyalakannya. Semua itu disampaikannya melalui kata-kata. Namun banyak yang tetap tidak terungkapkan dari dalam hatinya ketika ia sendiri tidak bisa menyatakan rahasia terdalamnya. Dan sewaktu ia memasuki kota, semua orang datang untuk menyambutnya, dan semuanya berseru menangis kepadanya seolah sebagai satu suara. Dan para tetua kota maju dan memohon, "Jangan dulu engkau meninggalkan kami. Kaulah siang benderang dalam rembang petang kami, dan masa remajamu telah memberikan mimpi-mimpi untuk kami angankan. Kau bukanlah orang asing bagi kami, bukan juga seorang tamu, melainkan putra kami dan anak sayangan kami. Jangan izinkan mata kami menderita merindukan parasmu." Dan para imam lelaki dan imam perempuan berseru kepadanya, "Jangan biarkan gelombang laut memisahkan kita sekarang, sehingga tahun-tahun yang telah kau lewatkan bersama kami menjadi kenangan semata. Jiwamu telah bersemayam di antara kami, dan bayanganmu adalah seberkas cahaya di wajah kami. Kami sangat mencintaimu, tapi cinta kami tiada berkata-kata dan berselubung di balik tudung. Namun sekarang ia lantang berseru kepadamu dan akan tersingkap seutuhnya di hadapanmu. Dan seperti sebelumnya, cinta selalu tidak mengetahui kedalamannya sebelum waktunya perpisahan." Dan yang lain juga berdatangan dan memohon dengan sungguh kepadanya. Namun ia diam terpaku. Ia hanya menundukkan kepalanya dan mereka berdiri di dekatnya melihat air matanya jatuh berderai ke dadanya. Maka ia dan orang-orang pun berjalan ke sebuah lapangan luas di depan rumah ibadah. Dan di dalamnya keluarlah seorang perempuan bernama Almitra, dan ia seorang peramal. Dan ia pun memandang perempuan itu dengan kelembutan tak terpermanai. Sebab hanya perempuan itulah yang pertama menjumpai dan mempercayainya ketika ia baru seharian di kota mereka. Dan perempuan itu menyambutnya, katanya, "Oh utusan Tuhan, dalam pencarian yang sesungguhnya telah demikian lama kau menyelidiki jarak demi jarak untuk pelayaran dengan kapalmu. Dan sekarang kapalmu telah tiba, dan kau mesti pergi. Sangat dalam kerinduanmu pada negerimu, pijakkan kenanganmu, tempat tinggal gairahmu yang lebih besar, dan cinta kami tidak akan mengikatmu. Kebutuhan kami pun tidak akan menahanmu. Namun kami memohon sebelum kau meninggalkan kami, agar kau berbicara kepada kami dan mengungkapkan kepada kami kebenaran-Mu. Dan kami akan mewariskannya kepada anak-anak kami, dan mereka akan mewariskannya kepada anak-anak mereka, agar kebenaran-Mu tidak lenyap. Dalam kesendirian-Mu kau telah menjaga hari-hari kami, dan dalam keterjagaan-Mu kau telah mendengarkan tangisan dan gelak tawa dalam tidur kami. Maka sekarang singkaplah kami bagi diri kami sendiri, dan katakan kepada kami segala yang telah ditunjukkan kepadamu yang membentang di antara kelahiran dan kematian." Dan ia menjawab, "Rakyat Orpeles, tentang apa lagi yang akan kukatakan kepadamu, kalau bukan tentang sesuatu yang bahkan kini pun sedang bergejolak dalam jiwamu.